Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang cocok banget buat ibu-ibu, yaitu tema tentang kematian. Karena kita tahu sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min atau surah yang ke-40 ayat 67, bahwasannya kita hidup di dunia ini kan cuma 5 fase.
Fase yang pertama, fase bayi, sudah kita lewati. Fase yang kedua, fase kanak-kanak, itu pun sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja, dari kita baligh sampai kita berumur 24 tahun, itu pun sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa, dari umur 25 tahun sampai umur 40 tahun, itu pun sudah kita lewati juga. Nah, sekarang ibu ini mendapatkan fase terakhir, yaitu fase tua. Ketika seseorang tersebut sudah melewati umur 40 tahun, berarti dia tersebut sudah tua. Apalagi kalau dia sudah berumur 60 tahun, berarti kematian sangat dekat dengan dia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW meninggal umur berapa? 63. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal umur berapa? 63 juga. Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, juga meninggal umur 63. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga meninggal umur 63. Kemungkinan besar kita di antara itu, antara 60 dan 70. Kita tidak menafikan ada di antara ibu-ibu ini yang lewat 70 tahun. Tapi hitungannya hitungan jari. Paling 3, 4, paling banyak 5, ada lebih sedikit deh. Itu pun juga mendapatkan gelar khusus. Jadi bagi ibu-ibu yang lewat umur 70 tahun, ayo ngacong siapa? Itu punya gelar khusus dari Nabi SAW. Asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi. Satu tawanan Allah. Siapa lagi tawanan Allah? Nggak ada, satu doang kan? Subhanallah. Berarti sangat dekat lagi dengan yang namanya apa? Kematian. Subhanallah. Makanya kita ini di umur kita yang sudah tua, fase terakhir loh bu, ibu fase terakhir. Artinya setelah fase ini berarti apa? Qaid atau wafat atau meninggal dunia. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Tolong ya, perbanyak mengingat segala bentuk yang menghancurkan ya kelezatan, atau ingatlah kalian banyak-banyak ya sesuatu yang menghancurkan segala bentuk kenikmatan. Maksudnya apa? Al-maut, kematian. Ya, ingatlah kematian, karena kematian ini menghancurkan apa? Segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Fama dzakarahu 'abdun qad wa huwa fi dhaikin illa wassa'allah illa wassa'ahu alaihi. Tidaklah seseorang hamba mengingat kematian tersebut di dalam dirinya itu dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang gak enak hati, kecuali Allah Jalla wa ala lapangkan kalbunya dan hatinya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Dan tidaklah dia tersebut mengingat kematian dalam kondisi yang lapang, lagi senang, lagi bahagia, lagi masya Allah tabarakallah, rizki banyak, ya lagi luar biasa mendapatkan kenikmatan, kecuali Allah Jalla wa ala akan
menyempitkan dia dalam artian sehingga membuat dia tersebut apalah artinya dunia ini, dia sebentar lagi juga akan meninggal dunia. Subhanallah. Nah, itu yang disebut dengan hadimatul ladzat, kematian. Nah, kita akan membahas di sini yang pertama adalah berkaitan dengan prosesi kematian manusia. Insya Allah pertemuan kita kali ini adalah prosesi kematian orang mukmin. Kita ini 3 bulan sekali sih ya. Saya khawatir ini buku bukan lupa, ada yang duluan diundang sama Allah Jalla wa'ala. Artinya nggak sempat dibahas. Makanya 3 bulan sekali ini sedikit sebenarnya ya untuk mengingat mati itu. Kalau bisa ya paling banter sebulan sekali lah. Ya, jangan sampai kita melupakan tentang masalah yang namanya ini apa? Kematian. Allahu a'lam. Naam. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, aktsaruhum lil mauti dzikran. Ketika ditanya siapa sih yang paling bagus akhlaknya, ya kata, kemudian ditanya lagi, fa ayul mu'minina aqyas, siapa sih orang mukmin yang paling pandai, paling cerdik, paling smart, paling pintar? Qala Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat apa? Kematian. Naam. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baiknya mereka tersebut dalam masalah akhlak, mereka yang luar biasa mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang cerdas, mereka itulah orang yang pintar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 4259, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah dan di dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 1384. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini ya, hadis Nabi SAW yang lumayan panjang. Ini hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Dikatakan oleh Barra bin Azib, ketika ada seorang sahabat dari kalangan suku Ansar meninggal dunia, ya, kata beliau, kharatna ma'an Nabi SAW fi janazati rajulin minal Ansar, kami pernah keluar bersama Nabi untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar ke pemakaman Baqi. Kita tahu kan, ada Ansar, ada Muhajirin, sahabat Nabi. Kalau Muhajirin itu adalah sahabat-sahabat yang datang dari kota suci Mekkah, yang berhijrah ke mana? Ke Madinah. Sedangkan Ansar ini penolongnya, yaitu penduduk asli Madinah. Makanya dikatakan kaum Ansar. Ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar meninggal dunia, diantarkan oleh Nabi dan para sahabatnya ke pemakaman Baqi al-Gharqad, pemakaman yang ada di kota suci Madinah al-Munawwarah. Ini pemakaman yang istimewa. Kita tahu ibu-ibu yang pertama kali yang dibangkitkan setelah kiamat ini siapa? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh 2 sahabatnya yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu mereka yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Kemudian Rasulullah menunggu mereka yang dibangkitkan dari pemakaman apa? Al-Ma'la yang ada di kota suci Mekkah. Kita tidak tahu di tempat kita ini giliran yang keberapa. Tapi yang jelas
Semoga dimudahkan segala-galanya. Nah, kenapa kita katakan istimewa? Karena ada pesan Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih ketika menjelaskan tentang keutamaan kota suci Madinah. Man istata'a ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Siapapun di antara kita yang bisa meninggal di kota suci Madinah, lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kelak aku akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang meninggal di kota suci Madinah. Dari hadis ini, menurut keterangan sebagian ulama, bolehnya dari kita ini berdoa agar dimangkatkan dan diwafatkan di kota suci Madinah. Subhanallah. Kemudian Bara bin Azib melanjutkan ceritanya. Fajalasa Rasulullah SAW mustaqbilul qiblah wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayru wa fi yadihi 'udun yanqutu fil ardi. Nabi SAW duduk di area sekitar pemakaman, bukan di atas kuburannya ya, tapi di sela-sela di antara kuburan. Bila hadapkan tubuh beliau ke arah kiblat, dan kami pun duduk juga di sekitar beliau. Sekali lagi, bukan duduk di atas kuburan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita terlarang untuk duduk di atas kuburan, apalagi menginjaknya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Hati-hati, terutama buat bapak-bapak, tolong infokan ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman, kedua kaki ini menginjak di sela-sela di antara kuburan, bukan di atas kuburan. Dari hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kita boleh duduk di sela-sela di antara kuburan, bukan duduk di atas kuburannya. Kalau di atas kuburan haram, dosa besar. Lebih bagus badan kita ini terbakar atau pakaian kita terbakar daripada kita menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Kemudian Rasulullah SAW menengadahkan wajahnya ke langit. Kemudian setelah itu menundukkan kepalanya ke tanah atau ke bumi. Faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ard. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhfiduhu salasan. Kadang matanya tersebut diarahkan ke langit, kadang diarahkan ke bawah, ditundukkan ke bawah. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir di tempat tersebut, ista'idzu billahi min adzabil qubur marrataini aw salasa marrat. Tolong ya kalian yang hadir ke pemakaman ini banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari azab dan siksa kubur. Karena kita tahu azab dan siksa kubur tersebut ya sesuatu yang hak, sesuatu yang ada. Bahkan itu berkaitan erat dengan iman kita kepada rukun iman yang kelima. Rukun iman kan ada 6. Yang kelima apa? Beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Termasuk bagian iman kita kepada hari akhir, kita yakin ada yang namanya nikmat kubur, ada juga yang namanya azab kubur. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat. Pertama di surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Surah Al-An'am ayat 93. Yang kedua, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 50.
Kemudian surah Ibrahim surah ke-14 ayat 27. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 27. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Kemudian surah Muhammad ayat 27 sampai 28. Cukup ya? Kecepatan gak Bu? Surah Muhammad ayat 27 sampai 28. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 50. Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 27. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Surah Muhammad ayat 27 sampai 28. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Nabi SAW. Bahkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, termasuk fitnah kubur, itu derajatnya mutawatir. Kalau mutawatir itu pasti sahih, pasti absah, pasti benar, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Di antaranya doa yang ibu biasa baca sebelum salam. Kita tahu kan di dalam ibadah salat ada dua tempat doa kita mustajab. Yang pertama di waktu apa? Sujud. Yang kedua sebelum salam. Apa doanya ibu-ibu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan ceritanya. Summa qala, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya hamba mukmin apabila dia tersebut ingin berpisah dengan dunia dan ingin berjumpa dengan akhirat. Ini kinayah kematian. Yang pertama yang terjadi pada saat prosesi kematian orang mukmin, yang pertama adalah turunnya malaikat rahmat dengan jumlah yang banyak, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga untuk menyaksikan prosesi kematiannya orang mukmin. Nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akmanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Turunlah malaikat rahmat yang datang dari langit, yang digambarkan wajah mereka tersebut putih bersih, seakan-akan di wajahnya tersebut ada matahari. Saking beningnya tuh wajah. Hari ini nggak ada hujan. Kita pagi hari sinar matahari cerah banget. Kita kalau mengatakan hari yang cerah itu apa? Enak banget kan? Lalu kita ngomong apa? Sunny day. Bukan begitu Bu? Apa artinya? Ya kan, hari yang cerah berarti kan menunjukkan kesenangan, kebahagiaan, bukan begitu? Karena kalau mendung itu kan lambang kesedihan. Seperti misalnya kita nanya, Nek, mendung banget Nek wajahnya. Ada muskilah ya, dimarahin kakek ya. Kan seperti itu kan? Nah kemudian itu kan proses yang pertama. Malaikat dengan jumlah yang banyak datang untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tadi. Jumlahnya berapa? Tidak tahu pastinya. Yang jelas Rasulullah mengatakan jumlahnya banyak. Kinayahnya Rasulullah SAW apa? Maddal basar, sejauh mata memandang. Nah setelah itu terjadilah yang namanya apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu didapatkan oleh manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW itu mendapatkan yang namanya apa? Sakaratul maut.
sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Kita tahu Nabi Muhammad itu sakit yang berat, sakit yang parah itu sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika beliau jatuh dari kuda, sehingga membuat pinggang beliau ini tergilas atau lecet, sehingga membuat beliau tidak bisa sholat sambil berdiri. Sakit yang luar biasa. Yang kedua, sakit yang mengakibatkan beliau wafat atau meninggal dunia. Itu 12 hari. 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau meninggal, Nabi Muhammad meninggal kapan? Hari apa? Hari Senin, tepatnya di waktu syuruk, awal waktu duha. Itu 5 hari menjelang meninggal dunia itu, beliau sudah digambarkan sudah susah untuk tidur, ya, kepanasan, sampai-sampai beliau minta kepada Ibunda Aisyah ada sapu tangan atau kain kecil yang dibasahi dengan air. Kemudian itu sapu tangan diletakkan di wajah beliau. Untuk tujuan apa? Supaya mudah untuk apa? Untuk tidur, untuk istirahat. Terkadang Rasulullah SAW itu memerintahkan Ibunda Aisyah untuk membawa, ya, di ember kecil air, kemudian dimasukkan kedua tangan beliau untuk mengambil air yang ada di ember kecil tadi itu, kemudian diusapkan di wajah beliau. Sambil beliau itu banyak berdoa, ya, doa yang dikatakan oleh para ulama ini doa husnul khotimah. Doanya seperti ini: Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Nah, kita yang sakit nih misalnya, apalagi sakitnya berat, semoga sebab sakit itu apa? Diampuni dosa-dosa kita. Dan itulah untungnya kita sebagai orang mukmin. Salah satu hikmah orang mukmin itu sakit itu memiliki 6 tujuan. Salah satu dari hikmah dan tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya orang mukmin tersebut. Dan kalau kita sakit, sering-sering baca doa ini. Jangan-jangan sebab sakit ini menandai kita, atau Allah memberikan tanda untuk kita, atau Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya sebentar lagi kita akan dimangkatkan dan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Rasulullah berdoa, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebab sakit ini sebagai cara Engkau mengampuni dosaku, ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, berikanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepadaku. Wafatkan aku dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa terampuni, meninggal dalam kondisi amal soleh diterima oleh Engkau, ya Allah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat dan derajat yang tinggi, yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Siapa ibu-ibu yang memiliki derajat dan martabat yang tinggi itu? Ada 4 golongan. Pertama, Al-Anbiya, para nabi. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan dan kumpulkan aku bersama para nabi. Kemudian yang kedua, As-Siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, batinan wa zahiran. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama para siddiqin. Yang ketiga siapa, Bu? Asy-syuhada, orang-orang mati syahid. Jika sekiranya sebab sakit ini aku mangkat dan aku wafat, ya Allah, tolong susulkan dan kumpulkan aku bersama orang yang mati syahid. Dan yang terakhir, yang keempat, as-salihin. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku mangkat, aku meninggal dunia, tolong susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh.
Ibu-ibu sehat kan? Tapi bukan berarti ibu nggak boleh baca doa ini. Karena kita nggak tahu masalah kematian. Kematian itu kan gaib buat kita. Tapi kita yang sakit sering-sering baca doa ini. Jangan-jangan ini sebagai tanda bahwasanya Allah Jalla wa'ala memberikan tanda untuk kita, dengan sakit ini kita meninggal dunia. Hafal dong doanya. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Nah kemudian Rasulullah SAW itu memasukkan kedua telapak tangan beliau ke ember yang kecil yang ada air tadi, kemudian diangkat oleh beliau, diusapkan ke wajah beliau sambil beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Sesungguhnya yang namanya kematian itu memiliki sakaratul maut. Menyakitkan. Tapi sakit yang dialami oleh orang mukmin pada saat sakaratul maut seperti sakitnya kita pada saat di dunia ini. Ibu-ibu tentu pernah sakit? Pernah sakit berat? Pernah. Kata sebagian ulama, sakit yang dialami oleh kita pada saat sakaratul maut, sakitnya sama seperti sakit kita di dunia. Tapi durasi waktunya sebentar. Tujuan Allah Jalla wa'ala menciptakan sakaratul maut buat kita, orang mukmin, itu tidak lain sebagai wujud sayangnya Allah Jalla wa'ala kepada hamba mukmin ini. Dengan sebab sakaratul maut dan dia mengalami sakit dan dia sabar pada saat prosesi kematian dia tadi itu, maka Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosa-dosa dia, akan meningkatkan martabat dan derajat dia sebagai tambahan pahala buat dia. Seakan-akan Allah berkeinginan kita yang meninggal dunia ini kalau bisa tidak mau dosa. Subhanallah. Orang yang hebat, orang yang paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad pun mendapatkan apa? Sakaratul maut. Dan di akhir hayat itu beliau membaca, selain kalimat tauhid la ilaha illallah, juga membaca tadi itu, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Sambil mengacungkan telunjuk beliau mengatakan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Tepat syuruk atau awal waktu duha di hari Senin, tangan beliau lunglai terjatuh, menandakan Nabi Muhammad SAW apa? Meninggal dunia atau wafat. Nah, jadi sakaratul maut itu apa? Ada ya. Subhanallah. Nah, kemudian setelah sakaratul maut itu datanglah malaikat maut. Malaikat maut apa? Datang dalam rangka untuk mencabut. Sakaratul maut belum terjadi kematian kan? Nah, setelah itu datang tuh malaikat maut. Malaikat maut turun, kemudian berada di sisi kepalanya orang mukmin tadi itu. Berada di mana? Di sisi kepalanya orang mukmin. Summa yaji'u malakal maut, summa yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayatuhan nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin. Kemudian turunlah malaikat maut dan dia berada di sisi kepalanya orang mukmin sambil dia berucap, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah Jalla wa'ala dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Qala Rasulullah melanjutkan ceritanya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi istiqa. Kemudian keluarlah itu ruh dalam kondisi yang sangat mudah. Semudah kita menuangkan air dari teko ke gelas. Dan ini bantahan kepada orang yang mengatakan kalau pencabutan ruh itu sangat menyakitkan, sangat susah, sangat sulit, sangat berat. Kita katakan tidak seperti itu. Itu untuk orang kafir benar. Untuk orang fajir iya. Tapi kalau untuk orang mukmin, apalagi orang mukmin yang taat, yang soleh, maka ruh itu keluar begitu mudahnya. Digambarkan oleh Nabi seperti kita menuangkan air dari gelas, dari teko ke gelas. Mudah sekali.
Jelas ibu-ibu? Dan subhanallahnya, ketika ruh itu keluar, itu sambil memuji Allah Jalla Jalaluh. Ya salam. Ruhnya orang mukmin kalau keluar dari tubuhnya orang mukmin sambil bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli halin. Sesungguhnya seorang mukmin selalu ada di dalam kebaikan pada setiap keadaan. Inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmadallah azza wa jalla. Dan sesungguhnya jiwanya orang mukmin atau ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya orang mukmin tersebut sambil memuji Allah Jalla Jalaluh. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 1632. Dan ketika ruhnya orang mukmin ini keluar, sangat wangi semerbak. Wanginya melebihi minyak kasturi. Wa yakhruju minha ka'atyibi nafhati miskin wujudat ala wajhil ardh. Keluarnya rohnya orang mukmin tersebut wangi semerbak, melebihi wanginya minyak kasturi yang didapatkan di muka bumi ini. Allahu akbar, wangi. Subhanallah. Dan ketika rohnya orang mukmin tersebut keluar, Allahu akbar, setiap malaikat yang ada di antara bumi dan langit dan malaikat-malaikat yang ada di langit mendoakan ruhnya orang mukmin tadi, berselawat kepada ruhnya orang mukmin tadi. Maksud selawatnya malaikat kepada ruhnya orang mukmin tersebut, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar ruhnya orang mukmin tadi diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi wa kullu malakin fil sama. Ketika keluar ruhnya orang mukmin tadi, setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi dan setiap malaikat yang ada di langit mendoakan ruhnya orang mukmin tadi. Allahu akbar. Allahu akbar. Ruh itu keluar. Ruhnya orang mukmin, ada yang mengatakan keluarnya tersebut dari mata, ada yang mengatakan dari kepala, ada yang mengatakan itu terserah Allah Jalla wa Ala. Pendapat yang ketiga yang benar, bahwasannya ruhnya itu keluar, yaitu dikembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi kalau ruhnya orang kafir, itu ada hadis yang menjelaskan ruhnya orang kafir itu keluar dari mulutnya, percis seperti keluarnya ruh dongki atau himar atau keledai. Yang dimana ketika ruhnya orang kafir tersebut keluar, dan sungguh sangat menyakitkan, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang tahun depan, ya. Kita tahu, ya, bahwasannya ruhnya itu keluar dalam kondisi bau busuk. Itu ruhnya siapa? Orang kafir. Dan sangat berat. Sampai disebutkan di dalam surah Al-An'am tadi itu, dan juga surah Al-Anfal, para malaikat menggebukin itu si kafir tadi, sehingga memaksa untuk ruh itu dicabut secara keras. Itu untuk siapa? Untuk orang kafir. Tapi orang mukmin ruh itu keluar sangat mudah. Kemudian keluar sambil memuji Allah. Kemudian roh itu keluar dalam kondisi yang sifatnya tersebut wangi semerbak. Dan biasanya Bu ya, kalau orang mukmin meninggal dunia, kalau ibu pernah mendapati orang baru meninggal, itu di jidatnya apa? Penuh peluh, keringat. Berarti menunjukkan itu yang meninggal husnul khatimah. Dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mautal muslim bi araqi jabinihi. Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat dan adanya peluh di jidatnya.
Nah itu kita menunjukkan, oh nggak apa-apa, udah alhamdulillah, mami sih alhamdulillah, mami kita yang menghadapi waktu beliau meninggal dunia, dan insya Allah saya tidak peduli Allah, insya Allah umi atau mami kita ini keadaannya husnul khatimah, karena aku memegang jidatnya itu dalam kondisi penuh dengan keringat. Baru meninggal ya, tapi enggak sob, gak pernah. Ibu kapan datangnya? Ya 3 jam setelah kematian dia. Ya iyalah, kering udah. Jelas bu? Nah kemudian roh itu keluar, ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata dipegang oleh malaikat maut. Malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, yang digambarkan wajahnya cemerlang, wajahnya putih bersih tadi, mengambil roh itu dari tangannya malaikat maut. Kemudian roh itu diletakkan di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga tadi. Kemudian roh itu dibawa naik. Makanya rata-rata kalau orang meninggal dunia bisa melihat nih, itu matanya kemana bu? Ke atas. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, idza qubida ar-ruh tabi'ahu al-basar. Apabila ruh itu dicabut, itu mata melihat kepada ruh yang dibawa ke atas. Makanya rata-rata orang yang baru meninggal, kalau dia bisa melihat ya, itu matanya kemana? Ke atas. Seperti itu. Nah ibu kadang kena kebanyakan nonton sinetron tuh, ibu oh ini kenapa nih? Soal khotimah nih, na'udzubillah min dzalik. Nggak ada hubungannya bu, nggak ada hubungannya. Apalagi kalau orang itu sakit misalnya, tadinya putih bersih bening, tahu-tahu pas meninggal dunia hitam pekat, diazab nih, dia diazab. Nggak begitu bu. Jangan-jangan dia cuci darah kan? Cuci darah itu jadi hitam ya bu, kulit ya bu? Iya kan? Cancer apa tuh semua tuh? Itu akibatnya jadi yang putih bening jadi hitam, kemudian kulitnya berubah. Ya seperti itulah. Nah ini kehidupan dunia itu. Makanya kan ada sebagian teman-teman itu nggak mau dibesuk, nggak mau dijenguk ketika sakit kan? Karena dia malu dengan kondisi keadaan dia tersebut. Atau anak-anaknya malu kan, seperti itu. Bayangkan ibu yang dulu tinggi semampai, cantik jelita, yang pandangan laki-laki ketujuh kepada ibu, sekarang sudah nenek-nenek begini juga sudah nggak ada lagi kan? Apalagi pas waktu meninggal dunia. Jelas ibu-ibu? Allahu Akbar, cepat ya kita hidup di dunia ini. Yang meninggal nih, kakek buyut kita sudah berapa tahun bu? Kita meninggal, kakek dia udah meninggal. Kita sekarang sudah tua begini, ya Allah. Itu yang di alam barzah, di alam kubur masih ada di situ. Ya Allah, lebih lama. Kita di dunia ini sebentar. Paling bantar 60-70. Paling banter ya 100, habis itu juga lewat. Nggak ada kan di antara ibu yang umur 200 tahun bu? Saya nggak yakin. Seperti itu. Yang lewat 70 aja cuma nenek satu nek ya. Nenek berapa umurnya nek? 74, Masya Allah. Ya, subhanallah, 74 rata-rata 60, 70, 60, 70. Hah? 64. Ya 6 tahun lagi lah ya. Enggak bercanda bu. Nah taib. Kemudian setelah itu dibawa naik. Apa yang terjadi ketika dibawa naik tersebut? Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadza ar-ruh at-tayyib. Dibawa naik ruh tersebut untuk menuju langit. Dan ternyata ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu di antara bumi dan langit. Ketika malaikat yang jumlah banyak tadi menyaksikan prosesi kematiannya orang mukmin tadi, membawa ruhnya orang mukmin melewati mereka, malaikat-malaikat ini langsung mengatakan, ruhnya siapa ini? Wangi banget. Disebutkanlah oleh malaikat tadi, fayaquluna fulan bin fulan. Oh ini ruhnya si fulan bin fulan. Oh ini ruhnya fulanah bin fulan. Disebutkan percis seperti nama kita, sebagaimana abah umi kita memberikan nama untuk kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai pada akhirnya mereka sampai ke langit dunia ini, langit yang pertama ini. Ternyata langit dunia ini punya pintu. Fayastabtihuna lahu. Malaikat dengan jumlah yang banyak ini mengetuk pintu, meminta izin agar pintu dibukakan
oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama. Nah, di doa istiftah itu kan ada sekitar 12. Ada doa yang pendek banget. Kalau kita baca doa istiftah, doa istiftah itu, tuh pintu-pintu langit terbuka. Ada 12 doa istiftah waktu sholat setelah takbiratul ihram. Nah, ada dari 12 itu satu doa kalau kita baca itu pintu-pintu langit terbuka. Pendek sekali doanya, ibu semua hafal. Ibu sering baca itu doa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Nabi, ajibtu laha futihat abwabus sama. Ketika engkau membaca doa istiftah itu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, pintu-pintu langit terbuka. Nah, begitupun juga nanti malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin ini meminta agar penjaga pintu langit yang pertama membuka pintu, dibukakan seketika. Fayaftahu lahum fayashi'uhu min kulli sama'in muqarribuha. Dibukakan pintu, dipersilakan masuk. Monggo, silakan masuk ke langit yang pertama. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama ikut serta mengantarkan ruh tadi, orang mukmin tadi, ke langit yang kedua. Begitupun juga penjaga pintu langit yang kedua ikut mengantarkan ruhnya orang mukmin tadi ke langit yang ketiga. Begitupun juga penjaga pintu langit yang ketiga ikut serta mengantarkan ke langit keempat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan subhanallah, Bu, ajibnya ketika sampai di langit yang ketujuh, wallahu alam ya, di langit yang keberapa, kita itu dijumpakan dengan ruh-ruh orang mukmin yang sudah duluan meninggal dunia. Ini ada hadisnya, sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana kita di langit nanti ruh-ruhnya orang mukmin itu saling berjumpa. Saling apa? Berjumpa. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika menjelaskan tentang keadaan yang ada di langit, yang dimana dikatakan di sini, wala ya'tuna sama'an illa qalu misla dzalika. Tidaklah ruhnya orang mukmin tadi dibawa oleh malaikat-malaikat tadi melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, kecuali malaikat-malaikat yang ada di langit-langit tersebut mengatakan, ya, dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa, ini ruhnya siapa? Wangi semerbak. Kemudian diantarkanlah hatta ya'tu bihi arwahal mu'minina fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Sampailah mereka itu dipertemukan dengan ruh-ruhnya orang yang beriman yang lebih duluan meninggal dunia. Ruh-ruh yang lebih duluan meninggal dunia itu merasa senang ketemu dengan ruh yang baru masuk ke langit tadi itu. Bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai. Ibu, tentu ada dong soulmate-nya ibu, teman sehati. Kalau zaman sekarang apa, Bu? Bestie. Tinggal di mana sekarang? Wallahu alam, Ustaz. Kemarin Ustaz, ana ada undangan tuh hari Ahad. Ana ketemu dengan bestie ana, Ustaz. Ana pikir siapa meluk ana dari belakang. Ana lihat, ana perhatikan, kayaknya kenal ya. Ini aku siapa? Ah, anti. Kamu? Iya. Ya Allah, sudah tua begini ya. Kamu juga tua, kata temannya itu kan. Tapi ala kulli hal, saking senangnya lupa, sudah makan lupa, sampai sholat isya juga lupa. Dipikir sudah sholat isya, kata ibu itu, ya kan. Nah, itu ruh orang mukmin yang dulu meninggal dunia ketika ketemu dengan ruh mukmin yang baru masuk ke langit itu, senang yang sangat luar biasa. Start, bukankah ruh orang mukmin akan dikembalikan ke tubuhnya lagi? Benar. Tapi kita nggak tahu, ini kan gaib.
Ya, nanti di alam barzah, di alam kubur kita bisa jenguk-jengukan enggak? Bisa kunjungan-kunjungan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi saya membacakan sesuatu yang ada hadisnya. Karena ini masalah gaib, kita cuma menyampaikan apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dikatakan sahih oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis 3559. Ada. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, kalau ibu duluan misalnya, kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Atau siapapun yang duluan. Nah, ini sesuatu yang sifatnya tersebut memang terjadi karena ada hadis Nabi SAW. Tapi ibu bertanya, gimana Ustaz di alam barzah, nanti di alam kubur gimana? Ini teman-teman kita besti-besti bisa ketemu enggak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Tidak ada hadisnya. Ya, seperti itu. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Allahu Jalla wa Ala dari atas arasnya mengatakan, ya, kata Allahu Jalla wa Ala, "Uktubu kitab abdi fi 'illiyin." Tolong hambaku yang baru masuk ke langit ini, ya, tolong ditulis ya catatan kebaikannya itu di kitab Illiyin. Kitab Illiyin itu adalah kitab untuk mencatat amal perbuatan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Pertanyaan saya ibu-ibu, itu mati nggak sih? Tidak mati. Hatta hari kiamat terjadi. Ada 9 makhluk yang tidak bakalan mangkat dan wati, tidak bakalan hancur. Yang pertama surga. Surga, jannah, meskipun terjadi kiamat, tidak bakalan hancur dan mati. Yang kedua an-nar, neraka. Neraka sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk surga juga. Makhluk kan, ciptaan Allah. Ketika terjadi kiamat, apakah hancur juga Ustaz? Tidak. Ada hadis yang menjelaskan itu. Yang ketiga, arasy-Nya Allah. Singgasananya Allah juga tidak hancur. Yang keempat, kursinya Allah. Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan kursinya Allah? Jangan dibayangkan kursi sebagaimana duduknya kita ini. Kursinya Allah Jalla wa'ala adalah tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Kedua telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Yang dimana luasnya kursinya Allah apa? Seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Gabungan. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya salam. Jadi kursinya Allah apa? Tempat Allah Jalla wa'ala menginjakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kursinya Allah juga tidak hancur. Yang kelima, yang tidak hancur dan tidak mati, malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla wa'ala. Berapa jumlahnya malaikat yang membopong arasnya Allah? Sekarang sebelum kiamat terjadi ada 4. Nanti setelah kiamat terjadi ada 8. Yahmilu arsya rabbika yauma idin samaniyah. Dalam surah Al-Ma'arij. Bahwasannya nanti setelah terjadi kiamat, malaikat yang membopong arasnya Allah Jalla wa'ala jumlahnya 8. Salah satunya malaikat siapa? Israfil. Israfil itu tugas siapa? Meniup sangkakala. Selain tugasnya meniup sangkakala, juga tugasnya mengangkat arasnya Allahu Jalla wa'ala. Jelas ibu-ibu? Malaikat yang mengangkat arasnya Allahu Jalla wa'ala juga tidak hancur dan tidak mati. Kemudian yang keberapa? Yang keenam adalah al-qalam, pena, makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama siapa? Itu manusia yang pertama. Kalau makhluk yang pertama, qalam, pena. Ya, qalam itu
atau pena itu mencatat takdirnya makhluk sampai hari kiamat. Yang ketujuh, Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu tempat ditulisnya catatan takdirnya makhluk, juga tidak hancur. Nah, yang ke-8 dan 9 itu berkaitan dengan kita. Yang ke-8 itu ruh, tidak mati. Kemudian yang ke-9-nya apa? Tulang ekor, juga tidak hancur. Jelas Ibu? Naam. Taib, lanjut ya. Setelah itu Allah Jalla wa Ala mengatakan, A'iduhu ilal ard fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha a'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Hai malaikat-malaikatku. Dia bicara kepada malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tadi. Tolong ya, ruhnya orang mukmin itu dikembalikan lagi ke bumi. Ya, untuk dikembalikan kepada tubuhnya lagi. Karena aku berjanji kepada orang-orang mukmin tersebut atau kepada manusia secara umumnya, sesungguhnya aku menciptakan manusia itu dari tanah dan akan mengembalikannya ke tanah dan akan mengeluarkannya pun juga dari tanah dan akan membangkitkannya pun juga dari tanah. Fayuraddu ilal ard wa tu'adu ruhu fi jasadihi. Dikembalikanlah ruhnya orang mukmin itu ke bumi lagi. Ya. Kemudian dikembalikanlah ruhnya orang mukmin tersebut kemana? Ke jasadnya. Nah, ketika ruhnya orang mukmin itu dikembalikan, ibu-ibu, itu dalam kondisi yang gelap gulita. Jelas Bu? Gelap gulita. Makanya ibu-ibu, salah satu cara supaya kuburan saudara kita atau teman kita yang mukmin tersebut tidak gelap gulita, apa yang harus kita lakukan? Salat jenazah. Manfaat dari salat jenazah itu apa? Selain pahalanya luar biasa untuk kita yang menyolatkan jenazah, dan itu sangat bermanfaat untuk mayit yang meninggal dunia itu. Subhanallah, pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh, kebiasaan beliau setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, zikirkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram. Baru beliau membalikkan tubuh beliau, menghadapkan wajah beliau ke hadapan wajah para sahabat. Rasulullah enggak lihat pada hari itu wanita yang biasa membersihkan masjid. Wanita itu ya, karena nggak ada tempat, Rasulullah buatkan tempat khusus di masjid. Dia yang biasa membersihkan masjid. Pagi itu Rasulullah nggak lihat tuh wanita. Kata Rasulullah, fulanah kemana? Oh, tufiyat al-barihah, tadi malam sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian nggak info kepadaku si fulanah ini kok meninggal dunia? Sebagian sahabat sagharu amruha, meremehkan urusan itu wanita. Tuh wanita sudah tua, fakirah, miskinah, ngapain juga pakai diinfokan. Nah, itu kan kebiasaan kita kan Bu. Takziah kadang lihat-lihat dulu nih, siapa yang meninggal dulu nih, ya kan? Kalau yang tajir boleh deh, yang agak sedikit gembel jangan deh. Subhanallah, kadang kan ditanya, takziah enggak? Insya Allah sih enggak ya kayaknya. Doa dari jauh aja. Coba kalau yang orang yang hebat, orang yang Masya Allah, yang punya ini punya itu, pagi-pagi udah nongol, nampakin wajah di hadapan kerabatnya. Semoga kita nggak begitu Bu ya. Kita takziah karena Allah, siapapun yang meninggal, mau yang kaya, miskin, sama aja. Ya, yang punya jabatan, nggak ada jabatan, sama aja. Ujung-ujungnya juga jadi tanah, dimakan oleh tanah. Subhanallah. Nah, sebagai sahabat mengatakan, lah ya Rasulullah, kita nggak mau info, takut menyibukkan antum ya Rasulullah. Makanya tadi malam kita urusi jenazahnya sampai menguburkannya. Kata Rasulullah, duluni ala kubriha, tolong dong tunjukkan aku di mana kuburannya. Ditunjukkanlah kuburannya di pemakaman Baqi. Rasulullah menyolatkan salat jenazah. Kata Ustadz nggak boleh salat di kuburan. Benar, salat yang ada apa? Ada ruku dan sujudnya.
Dan semua salat ada ruku dan sujudnya. Tidak boleh kita salat di kuburan. Tapi untuk salat jenazah ada nggak ruku dan sujud? Tidak ada. Makanya diizinkan. Kayak misalnya bu, ya, nenek yang biasa bersandar itu di mana tuh? Ustadz nggak tahu, Ustadz. Ya Allah, orang baik itu. Orang baik itu. Ibu tahu nggak di mana kuburannya? Tahu, Ustadz. Emang kenapa? Aku ingin menyolatkan jenazahnya. Itu orang baik, solehah banget itu. Nah, Ustadz, siapa tahu mungkin supir ibu, oh iya, Pak sopir tolong antarkan Ustadz ke kuburan si fulanah itu. Boleh nggak kita begitu? Boleh kan? Ini kan ibu kan ngaku bestie semua nih. Siapa yang duluan terserah ya, seperti itu. Nah, walhasil tolong info aja. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyolatkan jenazah tadi itu. Ya ibu kan kita nggak tahu teman ibu meninggal dunia pas kebetulan lagi di tanah suci, lagi umrah, atau mungkin dari keluar kota, atau mungkin waktu itu lagi sakit. Ketika sehat, ya Allah, bestiku meninggal ya Allah. Ya, subhanallah, ketika dia sudah sehat dia datang ke kuburannya, boleh nggak? Boleh. Subhanallah. Ini mungkin nggak ibu ya, perempuan yang muda. Beda nggak? Wanita itu kan terbagi menjadi dua. Ada wanita tua, ada wanita muda. Kalau tua itu apa ciri khasnya, Bu? Menopause ya, nggak haid lagi. Yang kedua, kalau yang muda haid. Oke ya. Nah, kita kan nggak tahu lah sama Allah ya. Kadar Allah takdirnya, keluarganya atau suaminya lah. Kita nggak mendoakan nih. Ini kalau terjadi juga. Ya, suaminya meninggal pas istrinya lagi haid. Boleh nggak istrinya menyolatkan jenazah buat suaminya itu? Boleh nggak, Bu? Nggak boleh kan? Ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Salat, puasa, tawaf, hubungan suami istri, jima. Kemudian yang kelima apa? Dicerai. Nggak boleh. Nah, Ustadz ngasih info, Ustadz dokter akhir kalinya deh Ustadz. Nggak boleh, Bu. Ibu lagi kan katanya lagi dapat menurut informasi ibu. Nah berarti gimana Ustadz? Gak nyolotkan dong. Nanti kalau ibu suci sholatkan. Si Ustadz kayaknya offset juga nih. Kan sudah dikuburkan Ustadz. Iya, ibu datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazah suami ibu. Itu yang dilakukan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menyolatkan jenazah abangnya yang bernama siapa? Abdurrahman. Wallahu alam, entah apa sebabnya sampai ibunda Aisyah itu nggak menyolatkan jenazahnya. Wallahu alam, ya kemungkinan mungkin lagi dapat atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang jelas ibunda Aisyah itu baru sempat menyolatkan jenazah abangnya tadi itu di mana? Di kuburan abangnya yang bernama Abdurrahman tadi itu. Nah termasuk kan ibu ini kan kajian sudah lama nih, sudah 30 tahun nih, ya kan? Artinya kan bestie banget gitu loh, soulmate banget. Masa nggak mau menyolatkan jenazah temannya? Usahakan Bu ya. Siapapun di antara ibu yang meninggal dunia, usahakan datang, solatkan jenazahnya. Setelah itu disolatkan oleh Nabi 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Al-Fatihah. Tapi yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga doa sepanjang-panjangnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Takbir yang keempat boleh doa boleh tidak. Kalau ingin doa juga kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Setelah itu Nabi Muhammad berkomentar apa? Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku kepada mereka di salat jenazah tersebut. Subhanallah. Dan kita salat jenazah itu jangan pakai nanya lagi lah, kebetulan ada di masjid ini ada jenazah, siapa sih yang meninggal? Oh si itu, nggak kenal ini. Ibu kemana Bu? Pulang deh ya. Salatkan jenazah dulu sebentar. Pahalanya berapa sih Bu? 1 qirat paling kecilnya segede gunung Uhud itu. Allahu Akbar. Kayak banyak pahala ibu ini. Iya kan? Salatkan jenazah, nggak pakai fulus, nggak pakai tenaga. Subhanallah. Ya jelas Bu? 1 qirat Bu, nggak gampangan. Dan itu menunjukkan apa? Sayangnya kita kepada teman kita tadi, kepada saudara sesama muslim. Itu yang mengakibatkan insya Allah kuburannya menjadi terang benderang.
Dan ketika ruh itu dikembalikan, dia mendapatkan kondisi dia tersebut seperti keadaan tenggelam matahari. Dia terbangun, sempat mengusap wajahnya. Ngantuk, udah maghrib nih. Dia lihat malaikat Munkar dan Nakir udah datang, udah bercokol di depan kuburannya. Kemudian mengatakan apa? Dau'uni usalli. Tolong ya, aku ingin salat maghrib dulu. Dipikir masih di dunia. Padahal sudah apa? Sudah meninggal dunia, sudah wafat. Dia pikir mau maghrib nih, aku salat dulu ya. Subhanallah. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan himpitan kuburan, Bu. Dihimpit kuburannya tersebut dan durasi waktunya sebentar. Gak lama ya. Dikatakan di dalam satu hadis yang sahih, ya, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya. Kita tahu anak kecil kalau meninggal dunia yang belum baligh, jaminan surga enggak? Surga. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ditemani oleh Jibril, ditampakkan surga. Di situ dilihat oleh Nabi SAW ada seseorang yang tinggi sekali. Di sekitar beliau yang tinggi tadi itu ada anak-anak kecil yang berlarian. Nabi bertanya, malaikat Jibril, siapa tuh laki-laki yang tinggi itu? Kata malaikat Jibril, huwa Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu anak-anak kecil yang berlarian itu siapa tuh? Oh, itu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh. Nah, Nabi pernah mengantarkan jenazah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, itu orang tuanya kafir apa muslim? Ada orang tuanya yang muslim, ada orang tuanya yang kafir. Artinya keyakinan kita, jika ada nih tetangga kita kafir, dia punya anak kecil belum baligh, meninggal dunia, masuk surga nggak, Bu? Surga, meskipun orang tuanya kafir. Cuma bedanya ya, Bu ya, kalau orang tuanya orang mukmin, muslim, tuh anak kecil bisa ngasihkan syafaat. Yang tadinya masuk neraka terhalang itu masuk neraka karena syafaatnya tuh anak kecil. Jelas, Ibu? Yang kedua, kalau dia sabar tuh orang tua muslim yang sabar, dia akan mendapatkan Baitul Hamdi. Jadi Baitul Hamdi itu kan kita nggak tahu ya. Bisa jadi anaknya kecil, belum balik meninggal dunia. Dia dapat Baitul Hamdi di surga, tempat khusus. Atau bisa jadikan, Bu, ada di antara ibu-ibu atau ada di antara teman-teman kita yang lain gak sempat ikut kajian hari ini, anaknya meninggal dunia sebelum dia. Sudah tua nih, sudah seperti ibu-ibu ini, nenek-nenek. Artinya kebetulan ibu panjang umur, anaknya tadi ya ada yang meninggal dunia. Ya, ibu misalnya 90 tahun, anaknya 70 tahun sudah duluan meninggal dunia. Ada kan begitu? Atau mungkin ibu berapa? 80 tahun, anaknya yang 50 tahun atau 60 tahun meninggal dunia. Ada enggak? Kalau ibu atau bapak sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, dia akan mendapatkan apa? Baitul Hamdi di surga. Rumah khusus di surga. Jelas, Ibu? Nah itu bedanya orang mukmin dan orang kafir. Nah, tapi keyakinan kita kalau ada ustadz, anak-anak kecil yang dimana orang tuanya itu kafir, apakah kalau dia meninggal dunia sebelum balik masuk surga? Kita katakan iya. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW itu mengantarkan jenazah anak kecil untuk dikuburkan di pemakaman Baqi. Kemudian Rasulullah mengatakan begini setelah menguburkan, lau ablata ahadun min dhammatil qabri la ablata hadas sabi. Jika sekiranya atau seandainya ada yang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya yang paling berhak untuk mendapatkan keselamatan dari himpitan kuburan ini bayi, ini anak kecil. Tapi anak kecil pun yang jelas-jelas pasti masuk surga dapat himpitan kuburan. Termasuk ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini meninggal mati syahid. Ketika beliau meninggal dunia, malaikat yang ada di bumi, malaikat yang ada di antara di antara bumi dan langit, malaikat yang ada di langit, dan ditambah lagi 70.000 malaikat mendoakan dia.
Bahkan ketika beliau meninggal dunia, arasy-Nya Allah bergetar. Saking solehnya nih Sa'ad bin Mu'az. Apa kata Nabi SAW pada saat menguburkan Sa'ad bin Mu'az? Inna lil qabri dogtatan falau naja aw salima ahadun minha la naja Sa'du ibnu Mu'adzin. Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Seandainya seseorang dapat selamat dari himpitan kuburan, niscaya yang paling pantas untuk selamat Sa'ad bin Mu'az ini. Ya salam. Semua kita dapat. Tapi sekali lagi, sakit nggak Ustadz? Kata para ulama, sakitnya seperti sakitnya kita di dunia. Dapat himpitan? Dapat juga. Tapi durasi waktunya apa? Sebentar. Tidak sebagaimana yang dialami oleh orang kafir. Nah, setelah disolatkan jenazahnya itu, setelah mendapatkan himpitan kuburan, baru terang benderang kuburan dia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Dan ajibnya lagi, malaikat mungkar dan nangkir itu kan mencoba untuk masuk ke kuburannya orang mukmin. Dan subhanallah, ketika malaikat mungkar dan nangkir tersebut mencoba untuk masuk ke kuburannya orang mukmin, tuh mungkar dan nangkir mengalami kesusahan dan kesulitan. Subhanallah. Ketika mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya orang mukmin tadi itu, di situ sudah bercokol ibadah salat. Subhanallah. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi. Ibadah salat menjaga kepalanya orang mukmin ini agar malaikat mungkar dan nangkir tidak bisa masuk ke kuburannya orang mukmin ini. Allah bikin bicara ibadah salat itu bisa berbicara. Allah Jalla wa Ala menjadikan ibadah salat itu bisa berbicara. Kata ibadah salat kepada mungkar dan nangkir, ma sya'nukum? Kalian berdua ngapain pakai datang ke tempat ini? Kata mungkar dan nangkir, nas'aluhu. Kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya? Apa jawab ibadah salat? La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim. Di sana sudah bercokol ibadah siam atau ibadah puasa. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam. Rupanya mayit muslim ini selain suka melaksanakan ibadah salat, juga suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Kata ibadah siam, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuh mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah zakat. Wa kanatiz zakatu an shimalihi. Ibadah zakat pun berkata yang sama kepada mungkar dan nangkir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kakinya mayit muslim. Di situ sudah berkumpul berbagai macam kebaikan. Sedekah ada di situ. Silaturahim ada di situ. Ya, berbuat baik kepada manusia ada di situ. Hal-hal yang baik dan kebajikan lainnya ada di situ. Terutama silaturahim, Bu ya. Kalau kita ke besti kita itu silaturahim apa kunjungan biasa? Aku mau silaturahim dulu. Kemana mah? Ke tempat tante ini. Itu kan bukan saudara mama. Itu bukan, bukan siapa mama. Subhanallah. Jadi silaturahim itu kepada yang mahram kita, yang sedarah, abah umi kita, om dan tante kita, kemudian saudara-saudara sekandung kita, atau saudara seayah kita, atau saudara seibu kita, kemudian keponakan anak-anak kita, keponakan-keponakan kita. Nah, itu wajib tuh silaturahim, kena mahram. Yang menjadi perdebatan misanan, sepupu. Nah, kalau misanan itu bukan mahram kan? Tapi hukum untuk silaturahimnya itu hukumnya sebatas sunnah, bukan wajib. Jelas ya, sepupu. Apalagi sepupunya kan beda jenis kelamin nih. Kalau sama laki-laki atau sama-sama perempuan oke lah, ya kan? Karena kan gak mungkin kita sebagai laki-laki, meskipun itu sepupu kita, dia subhanallah
janda, masih muda, cantik jelita, tinggi semampai. Kita datang, fitnah nggak bu? Aku mau silaturahim ke tempat sepupuku, kok kamu melarang aku? Kan tapi dia boleh dikawinin itu. Nggak boleh kecuali ada mahramnya, bukan begitu? Nah jadi hukum silaturahim kepada sepupu itu hukumnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Ya anjuran saja. Kalau dengan catatan apa? Nggak ada fitnah. Jelas ibu-ibu? Nah, ke mertua silaturahim nggak? Mertua ziarah. Tapi kita dorong istri kita untuk apa? Silaturahim kepada ayah bundanya. Kita dorong suami kita untuk apa? Silaturahim kepada ayah bundanya. Jujur ibu-ibu. Ibu kan pernah muda. Ketika si om mau silaturahim ke tempat orang tuanya, duluan apa ke tempat orang tua ibu? Jujur. Enggak. Pokoknya hari raya Id ini kita ke tempat orang tuaku ya. Ya. Atau sama-sama tempat nih, sama-sama satu kota. Pokoknya acara utama di tempat orang tuaku ya. Bukan begitu, Bu? Ya, namanya suami ikut istri ya, seperti itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Allahu Akbar. Tapi secara hukum sebenarnya itu kita katakan memang ke tempat orang tuanya suami kita dulu, baru ke tempat orang tua kita. Tapi kadang karena kekokohan itu lebih kekokohan kepada istri daripada suami, maka suami apa kata istri saja, seperti itu. Daripada terjadi kekacauan yang luar biasa. Nah, silaturahim bu ya, silaturahim. Jadi kalau kita ke bestie kita, ke soulmate kita, silaturahim apa kunjungan biasa? Ziarah akhwat atau ziarah ikhwan, ya kan, seperti itu, ziarah, bukan silaturahim. Nah, silaturahim itu juga akan menjaga kita nanti. Akan apa? Menjaga kita. Jelas ibu-ibu? Termasuk perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kalau bukan atas izin Allah, terasa berat tuh mungkar dan nangkir untuk masuk kemana? Ke kuburannya orang mukmin tadi. Akhirnya masuk juga. Subhanallah, ketika masuk juga itu, nah dia mendudukkan orang mukmin tadi. Posisinya duduk nih. Kemudian ditanya 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya. Subhanallah. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya. Kemudian juga siapa nabimu? Karena atas dorongan amal saleh yang dikerjakan oleh orang mukmin ini mudah dia menjawabnya. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat ada omongan antara mungkar dan nangkir itu. Seperti dia nih bisa jawab apa enggak? Di antara mereka menjawab, oh ini bisa jawab kayaknya. Iya kan? Ini bisa jawab kata dia. Subhanallah. Sampai ada omongan begitu dari mungkar dan nangkir. Ya salam. Berarti kan memang tanda-tanda untuk bisa menjawab itu kita katakan, ya artinya subhanallah atas dorongan dari amal soleh kita dan tentunya atas pertolongan Allahu Jalla wa'ala. Dan kita kan tahu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, bagaimana cara mudah untuk kita tersebut bisa menjawab. Kan ada doa ya, yang itu mengambil dari firman Allahu Jalla wa'ala dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27. Surah 14 ayat 27. Di situ kan dikatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan dan meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan kokoh. Artinya apa? Bisa jawab. Nah, timbullah dari ayat ini doa. Allahumma sabbitni bi qauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, kokohkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, dengan keimanan yang kokoh, baik di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya apa? Bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Seperti itu. Nah, ketika
hamba yang soleh ini sanggup untuk menjawab seketika Allahu Jalla Jalaluh, ya, di atas arasy-Nya mengatakan apa? An sadaqa abdi. Ini hambaku ini benar. Hambaku ini telah membenarkan aku sebagai Tuhannya. Hambaku ini ya telah membenarkan Islam sebagai agamanya. Dan hambaku ini telah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusanku, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seketika apa yang terjadi? Allah mengatakan apa? Dia mendapatkan kenikmatan surga. Ibu-ibu, pertanyaan mungkar dan nangkir itu istilahnya apa, Bu? Fitnatul kubur. Salah satu cara terhindar daripada fitnah kubur supaya nggak ditanya bagaimana caranya. Rajin berdoa tadi itu, termasuk juga meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Insya Allah kepastian tetap di tangan Allah Jalla wa Ala. Tapi Nabi mengatakan apa? Man mata fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah waqaha Allah min fitnatil kubur. Barang siapa yang meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat, maka Allah Jalla wa Ala menghindarkan dirinya dari yang namanya apa? Fitnah kubur. Mudah-mudahan ya kita terhindar dari fitnah kubur. Bagaimanapun menakutkan. Tapi yang jelas persiapkanlah. Rajin-rajin baca doa tadi. Allahumma tsabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ketika sudah bisa menjawab, maka kenikmatan berikut ini yang didapatkan. Yang pertama, fa'abrishuhu minal jannah. Tolong ya, tampakkan surga untuknya. Subhanallah, ibu-ibu, kalau sudah ditampakkan surga untuknya, berarti ini tanda yang baik. Tanda yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih. Inna ahadakum idza mata ughidha alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Ya, sesungguhnya jika seseorang dari kalian meninggal dunia sudah di kuburan, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya nanti di akhirat kelak. Akan ditampakkan bagi dia di pagi hari dan di sore hari. Jika dia termasuk ahlus surga, ahlul jannah, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat dia di surga kelak di pagi hari ataupun di sore hari. Kalau dia tersebut termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat dia di neraka di pagi hari ataupun di sore hari. Subhanallah. Maka suksesnya kita itu ketika sukses di alam barzah dan di alam kubur. Makanya kata Nabi dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, al-qubru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika seseorang dari kita ini selamat dari yang namanya kuburan tersebut, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu. Tapi jika ada di antara manusia ini yang enggak selamat dari yang namanya fitnah kubur dan adab kubur dan peristiwa-peristiwa di kuburan, maka setelahnya itu lebih sulit dan lebih berat buat dia. Allahu Akbar. Nah, makanya Utsman bin Affan itu kalau ziarah kubur pasti menangis. Utsman bin Affan ini sampai Hamra bin Abban, pembantunya itu mengatakan, kenapa antum menangis setiap kali datang di kuburan? Kata dia, setiap kali aku kunjungan ke kuburan teringat sabda Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qubru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dan lebih menakutkan daripada kuburan. Subhanallah. Nah, itu yang pertama, ditampakkan apa? Surga, kenikmatan. Yang kedua, wa albisuhu minal jannah. Tolong ya, diberikan pakaian yang datang dari surga. Dipakain kita dari pakaian apa? Surga. Bagi yang selamat mendapatkan nikmat kubur yang kedua apa? Diberikan pakaian surga untuknya. Yang ketiga, wabtahu lahu baban ilal jannah fayatihi min ruhiha wa tibiha. Tolong bukakan pintu yang mengarah ke surga hingga dia bisa merasakan aroma wanginya surga atau semerbaknya wanginya surga.
Allahu Akbar. Sudah terasa tuh aroma surga. Itu kenikmatan yang keberapa, Bu? Ketiga. Yang keempat, ya, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Dilapangkan kuburannya apa? Sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, diluaskan kuburannya seukuran 70 hasta kali 70. Berapa tuh? 70 hasta kali 70. 6. Summa yubsahu lahu fi qabri sab'una zira'an fi sab'in. Setelah itu ditambah cahaya oleh Allah Jalla wa'ala, terang benderang kuburannya. Summa yunawwaru lahu fihi. Subhanallah. Nah, setelah itu lagi yang keberapa? Keenam, ya. Datang seseorang berbajukan apa? Datang seseorang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus banget, wangi lagi. Kemudian orang ini mengatakan kepada si mayit muslim ini dengan mengatakan, ya, seperti ini. Kata dia, ubasyiru billadzi yasurruka. Aku menghabarkan kabar gembira buat engkau. Hari ini good news. Apa kabar gembiranya? Ubasyiru biridwani minallah. Aku menghabarkan kepada engkau, Allah telah meridhai engkau. Ya salam. Yang kedua, wa jannatin fiha na'imun muqim. Engkau kelak akan mendapatkan surga, tetap kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini loh hari yang dijanjikan dulu ketika engkau hidup di dunia. Kemudian mayit muslim ini mengatakan kepada orang yang wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, badannya wangi semerbak, dia mengatakan, wa anta, man anta? Fabasyarakallahu bi khairin. Semoga Allah memberikan juga kegembiraan untukmu dengan kebaikan. Man anta? Siapa engkau ini? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Dari wajah saja kelihatan engkau membawakan kebaikan buat aku. Ya, membawakan apa? Kebaikan buatku. Fayaqul, kemudian orang yang digambarkan wajahnya rupawan, pakaiannya bagus, badan wangi, mengatakan apa? Ana amalukas saleh. Akulah amal salehmu. Amal saleh pakai hijab dulu di dunia, ya. Tidak kerok alis, tidak potong bulu mata, tidak sulam bibir, tidak apa? Tidak gibah, tidak gosip. Apalagi mazhab wanita itu tidak menyebarkan berita fitnah, hoax, ya. Atau apalagi, Bu? Yang berkaitan dengan mazhab wanita, nggak fudul, nggak kepo, ya, subhanallah. Yang jelas amal soleh, rajin banget dia sedekah, sholatnya juga masya Allah, ya, apalagi di umur yang sudah tidak muda lagi sekarang ini tambah rajin, ya kan, karena pada prinsipnya itu kita sebelum nikah baik, pas menikah tambah baik, sudah nenek-nenek begini tentunya tambah apa? Tambah baik lagi. Tolong ya Nek, diingatkan tuh yang muda-muda yang sering gibah di yang ada di pojokan kadang di masjid ini. Diingatkan itu, jangan gibah, jangan gosip. Subhanallah. Kemudian amalan kita mengatakan apa? Fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi taatillah. Aku bersaksi demi Allah, ma alimtuka, aku enggak kenal engkau kecuali engkau ini sangat cepat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, dan demi Allah engkau ini sangat jauh dari maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Fajazakallahu khaira. Semoga Allah membalasi engkau dengan kebaikan. Nah, setelah itu dikatakan kepada dia, setelah ditampakkan surga tadi kan, ini loh tempat kamu di surga. Kemudian ini hamba mengatakan apa? Dia mengatakan tuh, ya, arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Tolong dong aku kembalikan ke dunia, bukan untuk apa-apa, menginfokan kepada keluargaku
bahwasanya nikmat banget di alam barzah dan alam kubur. Subhanallah. Kemudian Munkar dan Nakir rupanya masih ada di situ. Nah, ini kenikmatan yang selanjutnya yang dia dapatkan. Kenikmatan yang keberapa nih? Ke-8 ya. 6. Kanaumatil arushil ladzi la yuqidhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'asallahu min madja'ihi dzalika. Kata Munkar dan Nakir, tidurlah engkau, istirahatlah, ya, sebagaimana tidurnya seorang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya. Ibu tentu pernah jadi pengantin kan? Subhanallah, tuh om atau tuh kakek dulu waktu masih muda, dia baru bisa bangun kalau ibu kan yang membangunkan. Mertua dulu kan masih serumah ya sama mertua, nggak berani ketuk-ketuk subuh enggak. Subhanallah, tapi karena nggak enak sama mertua bangun duluan. Kemudian dikatakan, yang bangun yang sudah subuh. Tadinya nggak mau bangun tuh kalau nggak kekasihnya yang membangunkan, bukan begitu? Dulu. Sekarang sudah pisah kamar sama cucu, sekarang tinggal. Ya, kakek sendiri ya tinggal. Janganlah, tetap sekamar ya. Seperti itu. Itu dulu awal kawin. Nah, jadi dia menunggu itu penantian sambil tidur-tiduran ya. Subhanallah. Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin yang hanya akan dibangunkan oleh orang yang paling dicintainya. Sampai Allah Jalla wa'ala membangkitkan dia dari tempat tidurnya. Allahu Akbar. Dia berdoa, ya Allah, ajil ya Allah, segerakan kiamat sehingga aku bisa merasakan surga yang engkau janjikan kepadaku. Wallahu a'lam bisawab. Ya salam, sudah hampir jam 3. Nah, insya Allah nanti baru kita lanjutkan prosesi kematian orang kafir. Nah, itu yang sungguh sangat menakutkan sekali. Jelas ibu-ibu? Tayat 10 menit. Ada pertanyaan ibu-ibu? Gak ada, alhamdulillah. Tutup ya. Cukup? Monggo. Ya, Nek, silakan. Nenek ini mau nanya apa? Ibu? Oh, bukan. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, dari proses semuanya itu tadi dalam kan akhirnya ditidurkan gitu sampai dibangunkan oleh kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu kan banyak proses yang dilalui. Kira-kira di hitungan dunia itu prosesnya beberapa hari itu, Pak Ustadz? Wallahu alam, alam gaib. Gak tahu kakek kita, buyut kita sudah lama, kita baru lahir, kita buyut kita ini. Subhanallah, gimana yang hidup sejaman dengan Nabi Adam itu? Gak tahu. Hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Yang penting kita selamat aja lah dulu dari alam kubur itu. Jangan memikirkan itu. Ngapain pakai dihitung, pakai matematika? Bikin capek aja udah. Lebih bagus ya, ibu mikirin suami aja deh sama anak-anak ya, seperti itu. Jangan dipikirkan itu. Hitungannya berapa hari itu, Sat? Gak tahu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui itu. Nah, jelas ibu? Afwan. Jangan dipikirkan sesuatu yang aneh itu akhirnya jadi kita aduh lama enggak ya. Nah, ibu-ibu ada yang lain? Ya, monggo Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalam. Tadi yang mengenai sholat jenazah, kalau misalnya udah lama bertahun-tahun di sholat di kuburan itu masih bisa atau bagaimana? Para ulama berdebat tentang masalah itu, berapa lama kita boleh menyolatkan jenazah di kuburan tersebut. Yang jelas satu zaman. Kalau nggak sejaman nggak boleh. Kayak misalnya nih, kita meninggal, pas kakek kita udah meninggal. Ketika kita lahir nih, maaf. Ketika kita lahir, kakek kita udah meninggal. Kita nih merasa, oh kakek kita nih, kita sholatkan deh jenazahnya. Nah itu nggak boleh tuh. Kenapa nggak sejaman dengan kita? Nah, yang sejaman pun juga ada yang mengatakan hitungan bulan, ada juga yang mengatakan hitungan tahun. Ada perdebatan. Kayak zaman COVID itu kan banyak terjadi tuh, kita nggak menyolatkan jenazah kan. Nah, mungkin ya kita, insya Allah di sini nggak ada kan yang meninggal karena COVID waktu itu kan. Kalau ada banyak ya.
Nah, kalau bestinya tuh datanglah ke kuburannya kan, seperti itu. Ibu-ibu boleh datang ke kuburan kalau ada alasan. Salah satunya alasan syar'inya apa tadi? Menyolatkan jenazah tadi itu. Nah, tapi kuburannya di mana kita nggak tahu. Kalau tahu ya bismillah, kita datang ke kuburannya, solatkan jenazahnya. Bolehkah? Boleh begitu. Karena ada kita dengar kadang ada yang nggak disolatkan kan? Kan kesian. Seperti itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi untuk ada hadisnya atau apa gitu Pak Ustadz? Untuk Hadisnya umum tadi Rasulullah. Kemudian kasus Ibunda Aisyah yang menyolatkan jenazah siapa? Abangnya yang bernama Abdurrahman, seperti itu. Nah, berarti cuma nenek kita, kalau untuk hitungan, ya itulah di perdebatannya ulama itu hitungan berapa bulan. Ya, ada yang mengatakan hitungan bulan, ada yang mengatakan hitungan tahun, ada perdebatan di kalangan ulama. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. maksudnya satu zaman tuh misalnya nenek kita kan memang udah besar gitu ya Pak Ustadz. Berarti Itu enggak udah. Itu sudah. Oh sudah beda. Sudah inilah, Oke, sudah. Doakan saja atau sedekah atas nama beliau, atau kalau belum hajikan buat beliau, kalau misalnya belum umrahkan buat beliau, nah sampai pahalanya. Itu yang paling penting sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. satu lagi? Ya Ibu. Salat gaib itu nggak ada jenazahnya. Itu boleh dilakukan jika di tempat dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkan. Misalnya ada kerabat atau teman dekat kita yang meninggal di negara kafir. Menurut informasi dia nggak diurusi sebagaimana layaknya seorang muslim. Nah, kita yakin banget di situ nggak disolatkan misalnya. Boleh kita ya di tempat kita ini untuk menyolatkan jenazahnya, seperti itu. Jelas Ibu? Itu secara gaib. Tapi kalau menurut informasi sudah disolatkan jenazahnya, tidak perlu kita yang di Indonesia ini menyolatkan secara apa? Gaib tadi. Jelas Ibu? Nah, kalau salat jenazah itu kan bukan gaib itu. Salat apa maaf? Salat kita yang di kuburan itu bukan gaib, ada jenazahnya di dalam apa? Di dalam kuburan tadi. Itu salat alal hadir. Artinya dia ada tuh mayit di dalam kuburan tersebut. Salah kalau kita menganalogikan itu salat gaib, itu bukan gaib ya, itu ada jenazahnya di kuburannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bu? Naam. Banyak. Ada di antaranya kitab Sayyid Al-Qahtani, Ahkamul Janais. Ada juga punya Syekh Nasir Albani, Ahkamul Janais juga ada. Kemudian ada buku kecil Bu, buku kecil ini. Itu Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah tentang azab dan nikmat kubur. Tapi jarang buku ini sekarang nggak dicetak lagi kayaknya. Ini buku lama banget Bu. Ada kali 15 tahun nih saya pegang buku ini. Alhamdulillah nggak hilang. Saya cari-cari lagi buku itu untuk pengajaran buat ibu-ibu. Ustadz nggak ada lagi bukunya, nggak dicetak lagi. Kita udah datang ke penerbitannya juga nggak ada katanya. Nanti mudah-mudahan kita bikin lagi ya. Insya Allah Bu ya. Makanya ngaji di sini deh Bu. Insya Allah. Cuma kita ketemunya 3 bulan sekali masalahnya. Gimana lupa lagi habis itu. Nah, pas 3 bulan mana tuh ibu yang itu? Nah takutnya begitu nanti ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup Bu ya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh ibu mau nanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kesalahan. Kalau mandiin jenazah itu kan lebih praktis sekarang tuh kan mandinya di rumah sakit. Apa sebaiknya di rumah atau gimana Pak Ustaz? Yang penting mudahnya aja kita. Kalau sekiranya misalnya di rumah sakit lebih mudah dan kebetulan yang memandikan juga paham syariatnya dan paham sunnahnya, bismillah. Gak apa-apa di rumah sakit. Kalau sekiranya misalnya di rumah kita lebih mudah, ya di rumah kita. Ya itu pilihan ya, nggak ada harus di sini, harus di situ, nggak ada. Jadi sesuaikan, pastikan yang memandikan itu yang paham tata cara memandikan apa? Jenazah. Itu yang paling penting Bu. Nanti ya kita ada daurah lah, penataran khusus tentang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, hingga menguburkan apa? Jenazah. Ini cuma sekedar apa? Tema yang khusus buat ibu-ibu aja ini. Tentang kematian, kan seperti itu. Supaya kita lebih ingat lagi dengan yang namanya apa? Kematian. Ya, artinya untuk masalah yang lainnya pengurusan jenazah nanti next time insyaallah di lain kesempatan. Barakallahu fikunna ya. Semoga ibu-ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, selalu sehat walafiat.
dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, dihindarkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan, dan dimangkatkan, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.